aku mau wawancara bersama narasumber yang hebat dan keren. Jadi boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke. Terima kasih. Saya dengan Reta, nama panjang? Bebas. Oh bebas. Oke. Nama saya Reta Wuliartaria. Terus sebagai SRGA Corporate di sini. Salam kenal semua. Oke. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke wawancaranya aja. Boleh. Mbaknya namanya siapa? Oke, aku perkenalkan diri, nama aku Mutiara Genovia Putri Huta Barat dan mahasiswi Politeknik Ketenagakerjaan. Berarti saya boleh panggil Mutiara. Oke, Mutiara. yang pertama, jadi boleh Ibu menceritakan bagaimana perjalanan karir Ibu sampai di posisi ini dan bagaimana dan apa motivasi Ibu bisa sampai di tahap ini. Panjang nih pertanyaannya, karena cuma satu sih, tapi kayaknya penjelasannya banyak. Sampai di titik ini tuh bukan perkara yang mudah ya, karena bersyukurnya semesta ini atau Tuhan mengizinkan saya melewati hal-hal yang kecil dulu. Jadi untuk anak-anak muda yang sekarang tuh nggak persoalan gampang. Tapi kalau dibilang setialah pada perkara kecil itu benar. Karena ketika kita setia sama perkara kecil, nanti satu titik di depan itu akan titik ini nih akan bisa kita nikmati karena kita udah lewatin gitu. Saya awal mulai itu dari sales marketing selama 14 tahun. Bagi orang tuh udah cukup lama ya, 14 tahun udah nyicil rumah, nyicil mobil beserta dengan abang-abangnya tuh. Nah, 14 tahun sales marketing, pernah jadi telemarketing. Telemarketing itu juga susah. Telemarketing itu menjual sesuatu lewat omongan di phone. Itu juga susah, sulit. Terus pernah jadi agen kartu kredit, pernah coba jadi telemarketing itu dengan percayakan sebagai procurement untuk pertama kalinya sebagai procurement and general affair. Di situ procurement itu kan kalau sekarang bilangnya namanya procurement, nggak tahu deh. Kalau dulu namanya purchasing, pengadaan sebenarnya, pengadaan. Ada satu perusahaan cukup besar hari itu lagi jaya-jayanya Royal Enfield, ya namanya PT Distributor Motor Indonesia. Kalau kakaknya tahu itu yang pernah dibawain motor besar waktu Jokowi pakai motor tuh, nah itu motornya yang gitu. Nah itu juga cukup perusahaan besar, tapi sayangnya saya tidak bertahan lama di situ sekitar 2 tahun karena pilot pandemi hari itu. Jadi semua hancur. Siapa yang ingat motor ya, nyicil motor nggak laku gitu. Nah di procurement itu belajar bagaimana pengadaan, terus bikin PO sampai pokoknya dari permintaan, nyari vendor sampai compare vendor sampai closingan. Itu bukan perkara yang mudah. 2 tahun bagi saya udah cukup. Terus tentang sesuatu hal yang mungkin saya nggak terlalu paham motornya, tapi 2 tahun saya gelut di situ. Setelah itu pandemi, terus saya masuk ke media. Jadi semua orang kerjanya di kantor, tapi senangnya masih bisa bekerja dari rumah, remote sistemnya kan tiba-tiba prosesnya semua remote, dari rumah bisa dikerjakan di mana saja, work from anywhere gitu. Pernah di media namanya Wisdom, itu tentang media. Jadi kita itu membawahi agent dan brand. Setelah itu hampir 2 tahun, terus masuk lagi ke notaris. Notaris itu ya belajar tentang hukum, walaupun saya adalah lulusan akuntansi. Jadi saya sebenarnya tidak mengerti tentang hukum. Tapi di situ belajar selama 2 tahun tentang bagaimana bikin perjanjian, terus bagaimana mendirikan perusahaan kecil, perusahaan terbatas, sampai perseroan terbatas, sampai perusahaan perorangan, terus bisa bikin perusahaan asing gitu. Jadi sampailah habis itu apa sih? Habis itu kan kerja di notaris, terus habis itu saya Tuhan bawa ke sini. Jadi
HRGA. Kenapa saya harus ceritainnya itu? Karena lihat perjalanannya ternyata disiapin di HRGA itu ada perjanjian kerja PKWT kan, ada PKWTT kalau kalian lagi belajar tuh, terus ada perjanjian kerja dengan orang asing, bagaimana cara buatnya, terus ada BPJS, perhitungan BPJS, terus ada yang lain-lain. Ternyata tuh disiapin, terus ada pengadaan kan, ada GA-nya, di HR atau ada GA-nya, jadi ngerti gimana caranya ngadain. Jadi motivasinya adalah kehidupan kita tuh bagi saya tuh harus gini tuh, harus bertumbuh. Apapun itu, badan saya aja deh yang mengembang, tapi pertumbuhannya tuh harus naik gitu. Walaupun sedikit, tapi bagi saya tuh itu memotivasi saya. Kayaknya habis ini saya mesti ini, habis ini saya mesti ini, habis ini saya mesti. Jadi kayak gini, bagi saya ini udah pencapaian di atas semua, maksudnya di atas pekerjaan saya yang lain. Ini adalah yang paling anugerah banget yang Tuhan kasih. Jadi saya disuruh nikmatin dulu, baru nanti yang hasilnya kayak gini. Ini juga saya masih belajar. Motivasinya sekarang adalah mengupgrade diri ini tetap. Kayak saya nggak ngerti perjanjian asing itu, saya harus mengupgrade diri. Tetap membuat dirimu memberikan yang terbaik supaya kamu juga dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Oke. Jadi aku mau tahu nih kira-kira tantangan terberat dalam proses negosiasi. Kalau itu ngomongin karyawan, tantangan terberat human resource itu sebenarnya nggak boleh ada rasa tuh, nggak boleh marah dan tidak boleh terlalu emosional, maksudnya terlalu seneng deket sama karyawan itu memang sebenarnya diharamkan. Karena kalau dulu dia hanya ada di tengah, dia hampir tidak berpihak kemanapun kalau secara air muka lah. Saya termasuk HR yang nggak setuju tentang hal itu. Kenapa? Bagi saya, walaupun ini memang tidak bisa diterima oleh seluruh HR, tapi bagi saya ketika saya memanusiakan manusia itu akan timbal balik. Dan bagi saya ketika ada yang tidak baliknya dengan, maksudnya ada oknum yang membalikannya dengan tetap tidak enak, padahal udah dikasih yang enak, itu akan terkikis sih. Maksudnya kayak orang-orang kayak gitu saya percaya akan selesai pada waktunya. Negosiasi kadang-kadang untuk HR berbuat baik kepada karyawan kayak welcome aja gitu, kayak kalau misalnya jam 1 mereka masih ada di bawah padahal jam 1 itu harusnya mereka sudah bekerja. Itu kan negosiasi kecil sebenarnya. Jadi saya pikir dengan memberikan contoh yang baik dari kita dulu dengan naik ke atas terus bekerja sesuai normalnya, saya rasa mereka akan mengerti. Terus kalau misalnya merasa ibu gitu kan, ya nggak ada orang gini gitu kan, ya nggak apa-apa, nanti mereka akan tahu kok misalnya kenapa harus on time. Dan kalau pulang saya juga senangnya yang on time kayak gini, karena bagi saya orang-orang yang kerja melebihi batas tuh sebenarnya time manajemennya nggak bagus menurut saya gitu. Ada beberapa hal yang memang harus dikerjakan, kayak payroll itu kan bagi HR akan terasa lebih tight tuh ya waktunya. Tapi sampai hari ini saya belajar 3 bulan, lebih dari 3 bulan saya mencoba, nggak ada 3 bulan, sebulan itu saya udah mencoba untuk on time gitu. Jadi jam 5 tetap harus saya pulang, seberapa padat pun pekerjaannya. Lebihin ya kayak gini, melebihin. Tapi kalau overtime sampai jam 8 itu bagi saya sudah nggak sehat. Bagi saya itu udah nggak sehat-sehatnya bukan fisik, tapi berarti ada yang salah nih dari pekerjaan saya, time management saya ini nggak bagus. Kenapa saya mesti overtime? Padahal pekerjaannya itu dulu. Kalau HR kan itu dulu. Jadinya negosiasi itu karyawan begitu. Jadi saya termasuk orang yang welcome aja kalau baik, tapi mereka juga tahu kalau saya tegas gitu. Jadi bisa kelihatan dari air mukanya kalau saya baik-baik, tapi kalau misalnya saya udah nggak suka ya mereka udah tahu. Oke, waktunya bekerja. Tapi kalau itu tentang vendor, lebih tegas kalau saya. Kalau untuk orang ketiga, HR itu mesti lebih kasih tahu. Kalian belajar tentang dominant influence steadiness, itu harus keluar tuh D-nya, harus keluar dominannya, harus keluar. Kalau di warna itu merah tuh, ya warnanya ya, belajar warna merah tuh lebih gampang diingat. Kalau saya harus keluar merahnya, harus straight to the point. Ini nggak bisa, sayuran saya jelek, food market saya bagian
F&B saya komplain gini-gini segala macam, nggak bisa. Terus nanti biasanya vendor-vendor itu akan saya kaji ulang selama 1 tahun sekali. Dia masih berhak enggak untuk menjadi rekanan bisnis kita. Kalau enggak, saya akan cari kompetitor yang lain. Itu harus supaya tetap sehat. Dan orang-orang di bawah saya itu harus tetap sehat. Jadi nggak ada lagi main cheating-cheating di belakang, karena dia akan saya rolling. Vendor itu tidak akan selalu dipakai. Jadi HR itu menjadi contoh bagi karyawan lain kalau dalam time manajemen gitu. Iya, bagi saya HR itu masih manusia sih, masih lah. Dalam sebulan 22 hari masih lah goyang dikit, tapi yang nggak selalu 22 hari goyang gitu. Apa yang HR bikin, memo ketentuan, rules-nya, mainan sehari-harinya akan berlaku juga buat dia. Jadi pada akhirnya dia akan jadi contoh duluan. Kalau HR yang nggak bagus, itu akan menunjuk ke dirinya sendiri sih. Jadi tetap berkawan, tetap jadi manusia aja, nggak usah tiba-tiba dingin. Kan ada tuh ya model-model HR dulu kan yang nggak mau main sama sales, tidak mau main sama apalagi yang driver, clerk ya, jadi mulai taman, gardener, driver, terus ke bawah itu nggak mau main, jangan main aja, hai aja, cuman ada batasan di mana S-nya mesti lebih tinggi ya. Kalau saya milih itu mesti detailnya mesti lebih tinggi, dan keep your mouth-nya lebih mantap karena banyak rahasia di biasa. Oke, jadi sekian mungkin wawancara hari ini. Sebelumnya makasih banget udah mau meluangkan waktunya, dan makasih untuk obrolan yang sangat insightful ini, menyenangkan hari ini. Sekian dari saya, terima kasih semuanya. Terima kasih, tetap semangat ya. Oke.